Halo Sobat Easy Stock, kita ketemu lagi ada sahamnya IPO. Ini namanya Koko Eksa Nusantara atau kodenya KOCI. Sektornya properti dan real estate. Book buildingnya 7 sampai 12 September. Udah mulai dari kemarin. Harganya IPO price sekitar 120 sampai 160. Kita lihat detailnya. Ini berkedudukan di Madura. Jadi perusahaan Madura nih, developer Madura yang mau ke publik. Oke. Pengembang Gerbang Kartasusila sebagai kawasan penyangga Kota Besar Surabaya. Ini juga ada websitenya. Anda bisa pelajari sendiri. Dan tujuan kita sekarang ini akan menghitung apakah nilai IPO price yang ditawarkan 120 sampai 160 ini harga wajar atau mahal atau murah. Nah, kita akan menghitung dengan metodenya Benjamin Graham. Ini bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku yang dipakai oleh Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham-saham yang listed di Bursa Efek. Mungkin ini juga dipakai acuannya Lo Keng Hong. Oke, kita sekarang akan kita buka dulu ya, rumusnya seperti apa sih? Rumus yang kita pakai seperti ini. Nah, inilah rumusnya. Jadi kita menggabungkan sisi neraca. Di sini kita akan memperoleh surplus defisit balance sheet atau neraca. Di sisi lainnya adalah profit and loss atau rugi laba dengan cash flow, arus kas. Dan jangan lupa ini ada auditor's note karena kita harus mempelajari bukan hanya financial statement, yaitu cash flow, balance sheet, sama profit and loss, tetapi kita perlu untuk melihat non-performing loan, non-recurring income dan expenses, dan capital expenditure dan depreciation amortization. Oke? Nah, ini dari sisi profit and loss dan cash flow kita akan mendapat namanya free cash flow. Dan ini akan kita ekstrapolasi dengan average industry growth. Nah, kedua sisi ini dari extraction ini kita akan ekstrapolasi dengan menggunakan government bond yield. Kita diskon faktorkan dan kita proyeksikan selama 10 tahun ke depan. Dan kita kenakan margin of safety. Oke. Kita juga bisa lihat di sini gimana cara cari government bond. Government bond itu posisi sekarang adalah segini. 65,69%. Ini berubah setiap hari karena hari kemarinnya itu 65,66. Nah, sekarang naik. Naiknya tingkat government bond yield itu menunjukkan risiko kenaikan risiko daripada investasi di dalam satu negara. Karena government bond yield itu terdiri dari berbagai macam aspek seperti pertumbuhan, nilai tukar, inflasi, tingkat suku bunga, dan lain sebagainya. Jadi ini government bond yield ini yang digunakan oleh investor global untuk mengukur risk and reward investasinya di suatu negara. Oke, sekarang kita mau buka prospektusnya seperti ini. Pertama kali dalam buka prospektus kita harus lihat jumlah saham yang beredar. Nah, jumlah saham yang beredar sebelum dijual ke publik adalah 3,9 miliar. Setelah dijual ke publik menjadi 4,4 miliar. Artinya 450 juta yang dilepas ke market. Hanya 10%. Sedikit sekali sebetulnya. Dan ini punya risiko oversubscribe kalau memang minatnya banyak.
dan juga punya potensi digoreng ya sama sophisticated investor atau bandar. Oke, kita lihat sekarang laporan auditnya. Nah, laporan audit kita masuk pertama ke balance sheet. Kita fokusnya di aset lancar ya. Ini ada 62 miliar dan 63 miliar di tahun sebelumnya. Jadi kita akan melihat nilai wajar dua periode. Periode full year 2022 dan periode 3 bulan pertama di 2023. Nah, di sini aset lancarnya kita cari netnya. Netnya ini kita harus keluarkan beberapa akun seperti uang muka pembelian dan pajak dibayar di muka. Ini harus dikeluarkan. Ini sebetulnya juga dikeluarkan nih, saldo yang dibatasi penggunaannya. Ini gede sekali nih di sini, tapi dalam perhitungan ini saya tidak memasukkan ini karena kemungkinan besar ini akan nilai jelek sekali nanti. Kita juga tidak harus lihat ada nggak ininya. Penjelasan di situ, saldo yang digunakan itu lebih dari setahun atau kurang dari setahun. Oke, terus tadi net current asset kita bandingkan dengan utang jangka pendek, jangka panjang. Terus kita masuk ke P&L. P&L ini kita fokus ke sini. Laba rugi setelah pajak, Q1 dan full year ya. Oke. Kemudian kita lihat ada nggak bagi dividen ya. Ternyata ada dividen tunainya sebesar ini. Oke. Oke, sekarang kita mau lihat ke Capex-nya ada nggak? Ada Capex-nya di sini. Pembelian aktiva tetap. Ini Capex nih. Capex-nya ini 1,2 dan 668. Oke, sekarang kita masuk lagi ke bawah. Lihat depresiasi amortisasi. Oke, ini kita lihat di sini. Non-performing loan ada nggak? Nggak ada. Nah, ini saldo yang dibatasi. Pembatasan karena penjualan rumah melalui fasilitas KPR. Nah, ini nggak clear nih. Udah, kita nggak pakai ini. Kita lihat aja langsung ke daftar aktiva tetap. Nah, ini lebih besar nih sebetulnya daripada yang di daftar cash flow tadi. Nah, ini depresiasi kecil sekali. Jadi 10 kali lipat ya ekspenditurnya. Ini juga penambahannya. Nah, ini sekitar nggak sampai 10 ini, tapi hampir 3 lah. Oke, sekarang kita harus lihat lagi breakdown dari P&L. Nah, ada nggak di sini yang harus kita kurangin? Penyusutan aktiva tetap kita harus cocokkan mana yang paling besar, mana yang paling kecil di antara detail dari P&L dan daftar aktiva tetap. Kalau mau konservatif, pakai yang paling besar. Oke, sekarang kita masukkan data-data itu ke dalam spreadsheet ya, ke dalam Excel. Ini seperti ini, penjualan, belanja modal, dan lain sebagainya untuk periode Q4 dan periode Q1 2023. Q4 kita lihat hasilnya. Dengan revenue growth 2%, di sini 2%, kita hanya ketemu 42, nggak sampai 50 perak, sedangkan dia nawarinnya 120-160. Untuk periode full year tahun kemarin, 2022, harga kemahalan. Coba kita lihat price earning ratio juga mahal, 25. Price to book value-nya 11. Terlalu mahal, yang bagus tuh di bawah 1 sebetulnya. Nah, kita lihat yang Q1, kita setahunkan ya. Ternyata negatif. Kenapa negatif? Kita lihat nih. Fix asetnya terlalu besar dibandingkan sama ini. Ini fix asetnya, sorry. Ini mesti ada nih fix asetnya nih.
Fix asetnya 66875. Sebentar. Harusnya ada nih. Ini salah nih. Ini CK nih. Ada data IPO. Sebentar. Ini sebetulnya ke sini nih. Sorry. Itu depreciation. Enggak ini. CK. Betul. Enggak. CL. Sorry. Benar ini CL nih. Oke, ini kosong kan sudah ada di sini 668. Ya kan ini 668 udah ada depresiasi. Jadi angkanya segini. Kalau Q1 malah lebih rendah karena dia punya ada pendapatan dan biaya lain-lain yang harus kita keluarkan di sini nih. Sorry nih. Ini bentar. Coba sebentar ini kita lihat lagi. CL nih harusnya. Sorry. CL ini nggak ada. Ini sebetulnya kan 3 bulan ya kali 4. Ini kita coba revisi dulu. Ini kali 4. Karena setahun bukan kali 4. Dividen nggak ada. CK ya. CL, sorry ini CL nih, salah nih. CL nih, di sini CL. Nah nih, CL dia. Oke, capital expenditure. Ini CL. Ini belum diupdate ini. CL juga kali 4. CL. Nah ini CL revenue-nya juga di sini CL. Tapi kali 4 di sini. Market cap-nya benar. Ini kita lihat. Ini bayar dividen. Soalnya nggak bayar dividen di sini. CL-nya 99. Sorry, ini 99 CL-nya. Dia nggak bayar dividen. 99. Oke, sebentar kita cek lagi ya. Oke, kali 4, betul kali 4. Jadi nilainya cuma di bawah 50 di 2 periode ini. Jadi harga ini kemahalan. 120 aja mahal, apalagi 110. Karena nggak nyampe. Kita sudah pakai growth properti 2,5 udah bagus. Kita lihat price to book value-nya di atas 10. Tahun lalu juga 11 malahan. Price earning ratio 31 di sini, tinggi sekali. Price earning di sini 24. Oke, para pemirsa, kita jumpa lagi. Ini rekomendasi daripada perhitungan Benjamin Graham. Saham ini harganya mahal. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.